Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Pertolonganmu bagi hidup kami. Tiara lama 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 se, tiara lama lama. Kami percaya mujizatmu, rencanamu, rencanamu yang terbaik dalam hidupku. Tiara lama 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 se, tiara lama 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 lama. Kami datang menyembahmu, memujimu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sembah, kami sembah.
datang menyembahmu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la mara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih telah memberkati sepanjang hari ini dengan begitu luar biasa. Dan pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, urapi dari setiap kami sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Pakai kami untuk menjadi penyambung lidah daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama dengan satu tema, takut akan Tuhan. Ya, dengan satu tema, takut akan Tuhan. Kenapa ini begitu penting, Saudara? Karena ini salah satu indikator yang sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita, sehingga kita akan menjadi dewasa di dalam keimanan kita, yaitu adalah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rasa takut yang salah, takut yang negatif, atau rasa takut yang negatif akan menghambat setiap kita untuk menjadi manusia atau menjadi orang yang seutuhnya. Nah, orang yang takut secara negatif seperti ini adalah orang yang tidak akan pernah dewasa di dalam kerohaniannya. Nah, karena itu dia tidak pernah berani. Mengapa? Karena dia tidak pernah berani melangkah dengan imannya, sehingga dia belum pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, takut akan Tuhan yang benar, ya, takut yang benar itu adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi anehnya seringkali yang terjadi, manusia itu bukan takut akan Tuhan, tetapi justru takut dengan yang lainnya. Takut gagal mungkin, takut mencoba, takut kepada manusia, takut kepada setan, dan yang luar biasa ini, apalagi takut dengan istri. Ya, ini gawat, Saudara ya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak setiap kita belajar tentang satu hal, takut akan Tuhan, karena ini begitu penting. Ya, sangat penting, Saudara, di dalam pertumbuhan keimanan kita. Saya melihat banyak sekali orang Kristen bisa menjadi hancur hidupnya, di mana diawali dengan begitu baik. Tapi kenapa kemudian bisa hancur hidupnya? Ya karena tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi begitu pentingnya tentang rasa takut akan Tuhan ini. Nah, takut akan Tuhan itu kita harus sadar, kita harus ngerti, harus belajar bersama-sama bagi setiap orang percaya, ya, untuk bisa takut akan Tuhan. Kenapa, Saudara? Ya, ini begitu penting bagi setiap kita, terlebih kita pelayan Tuhan, terlebih kita hamba Tuhan, ya, apalagi kita seorang pendeta, maka wajib mutlak harus punya rasa takut akan Tuhan.
Nah, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah takut yang pada umumnya dialami oleh manusia, yaitu takut yang negatif. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut yang negatif seperti ini jangan sampai melanda hidup saudara. Ya, takut mencoba, takut gagal, takut melangkah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan, tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar, tidak pernah mau belajar melangkah dengan imannya, sehingga dia tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu, salah satu yang harus kita kembangkan bagi setiap saya dan saudara, pada umumnya semua orang Kristen, adalah takut akan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cuman takut akan Tuhan ini kita harus punya konsep yang benar. Banyak orang yang takut akan Tuhan, konsepnya itu salah, saudara. Mereka takut dihukum oleh Tuhan, takut kalau masuk neraka. Nah, ketika orang Kristen mempunyai takut akan Tuhan dengan konsep yang salah seperti ini, maka kita akan menjadi orang Kristen dalam menjalani hidupnya juga akan salah. Nah, orang seperti ini akan melakukan segala sesuatu dengan ragu-ragu. Tidak ada kepercayaan diri yang kuat. Saya takutan gitu, saudara ya. Saya berbuat ini, nanti Tuhan marah. Saya berbuat ini, nanti saya dihukum. Nah, rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang didasari oleh ketakutan, bukan didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan, karena oleh rasa takut yang sesungguhnya itu, bukan karena kasih. Nah, kita belajar bersama-sama supaya kita paham, saudara, ya, apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu, apa yang dimaksud? Takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Yang pertama, takut akan Tuhan yaitu kita harus sadar secara penuh untuk tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, yang dimaksud takut akan Tuhan, yaitu yang pertama kita harus sadar secara penuh untuk tidak pernah mengecewakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan. Dan yang kedua, takut akan Tuhan, yaitu kita membenci kejahatan. Di dalam Amsal 8 ayat 13a dikatakan, kita tidak bisa mencintai kebenaran tetapi kita tidak membenci kejahatan. Ya, di dalam Amsal 8:13a dikatakan dengan sangat jelas di situ, kita tidak bisa mencintai kebenaran tetapi tidak membenci kejahatan. Saya yakin setiap kita pasti sering mendengar bahwa kekristenan itu tidak bisa abu-abu. Kalau hitam ya harus hitam, kalau putih harus putih, kita nggak bisa di tengah-tengah. Ya. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan kita jangan suang-suang buku, kalau suang-suang buku kita akan hitam. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lagi bertoleransi dengan yang namanya kejahatan. Mengapa? Di dalam Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan, ini penting karena di dalam Mazmur ayat 1 pasal 1 ayat yang pertama dikatakan dengan sangat jelas, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saudara kasih, saya ulang pelan-pelan sekali lagi. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Ini mungkin masih bisa kita lakukan, saudara. Koma, yang kedua dikatakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita berdiri di jalan orang berdosa saja tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga dikatakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apalagi duduk-duduk bersama mereka. Ya, di sini sangat dilarang. Jadi kekristenan itu tegas, tidak boleh bertoleransi dengan yang namanya kejahatan. Kita tidak bisa bertoleransi, wah nggak enak lah kita mengikuti. Yang penting kan kita nggak melakukan, no, nggak bisa. Ya, karena kita harus punya ketegasan di situ. Ya, karena di sini dengan jelas dikatakan kita berdiri di jalan orang berdosa aja nggak boleh. Apalagi duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi kita ya harus menghindar. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita harus menghindar, saudara. Jangan sampai kita itu terseret arus seperti apa yang mereka lakukan. Dan itu pasti. Awalnya mungkin kita cuma melihat, tapi lama-kelamaan kita akan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-33 dikatakan dengan jelas, tegas, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu tadi bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bersama-sama untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Nah, untuk itu saya akan pada malam hari ini akan memberi satu tips untuk kita sama-sama belajar membangun takut akan Tuhan. Ya, kita membangun takut akan Tuhan. Saya akan memberi tipsnya. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, memperhatikan saya dan saudara. Nah, di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita coba merenung, berpikir sejenak. Kalau orang jahat aja diawasi Tuhan sedemikian rupa, apalagi kita, anak-anaknya, kita orang baik, anak-anak Tuhan. Kita orang pilihannya. Ya, pasti kita akan dijaga sedemikian rupa. Ya, kita akan diawasi lebih daripada orang jahat itu. Jadi tidak ada tempat untuk kita bersembunyi. Kenapa? Karena di dalam Amsal pasal 5 ayat 21 juga dikatakan, karena segala jalan terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Jadi tidak ada kata untuk kita bersembunyi. Semua terbuka di mata Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah, kalau kita sadar itu, kita mengerti itu, maka kita tidak akan pernah lagi berani mengecewakan Tuhan dan berani mempermalukan Tuhan. Baik itu dengan tindakan kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, baik itu dilihat oleh orang maupun tidak dilihat orang. Paham saudara ya? Kalau kita sadar itu, pasti kita melakukan hal tersebut. Karena mata Tuhan selalu mengawasi kita. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah melayani Tuhan, kita jangan bangga, saudara. Ya, kita jangan bangga, jangan merasa, wah kita hebat, kita lebih daripada jemaat yang biasa. No, karena Tuhan juga memakai keledai. Tuhan juga memakai burung untuk menjadi bisa melayani Dia. Ya, bisa dipakai Tuhan. Jadi yang terpenting bagi kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Kalau kita mau berpikir, apa sih sebetulnya yang Tuhan minta untuk kita orang percaya?
melakukan agar menyenangkan hatinya Tuhan. Sebetulnya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya Tuhan itu disenangkan oleh apa yang sudah kita perbuat, oleh apa yang sudah kita lakukan. Nah, mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi dengan pelan-pelan, ya, supaya kita mengerti, kita paham. Ulangan 10 pasal 12, pasal 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Jadi yang dimintakan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang Israel, kita semua juga tahu bahwa kita itu Israel rohani, ya. Jadi sama, Tuhan juga meminta pada setiap kita, cuman ada 4, yaitu yang pertama, jadi kalau ada kata-kata selain, tidak ada yang lain, tidak ada kecuali. Jadi hanya itu. Yang pertama, takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Cuma 4 itu, saudara. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan disenangkan oleh apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita perlu perubahan sampai terjadi transformasi dalam hidup kita. Ya, kita perlu perubahan supaya sampai terjadi transformasi dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Artinya kita betul-betul mengalami satu perubahan secara total. Baik itu sifat kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Nah, orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya itu pasti berubah. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh. Sakeus, Petrus, Paulus, ya, mereka mengalami transformasi perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, tetapi berbeda kalau kita cuman mengalami pertolongan Tuhan, kita cuman mengalami mujizat Tuhan, itu belum tentu kita bisa berubah secara total, atau kita bisa mengalami transformasi. Kenapa, saudara? Karena yang berubah itu hanya kondisi kita, kondisimu yang berubah. Contoh, yang sakit jadi sembuh, yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong. Ya. Nah, kalau kita hanya berfokus pada mujizat dan pertolongan Tuhan, dan kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah berubah secara total. Contohnya apa? Ya, umat Israel itulah contoh yang paling simpel. Ya, kita semua tahu. Di saat mau mengeluarkan umat Israel dari penjajahan di tanah Mesir, Tuhan harus mengeluarkan 10 tulah yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler. Setelah keluar dari tanah Mesir, pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat Tuhan, membelah laut Teberau dan lain sebagainya, itu luar biasa spektakuler. Setiap hari diberi makan dari surga, mana dari surga, ya, itu luar biasa. Tiang awan, tiang api. Tapi umat Israel tidak pernah mengalami perjumpaan Tuhan dengan pribadi lepas pribadi.
pengalaman pribadi lepas pribadi, yang dia fokuskan hanya pertolongan dan mujizat. Begitu mengalami masalah, dia langsung bisa memuja Tuhan. Nah, bukan seperti itu, saudara. Ya, kita belajar bersama-sama, jangan sampai kita meniru seperti umat Israel yang seharusnya dekat, langsung bisa nyampe, harus diputar-putar selama 40 tahun. Ya, saya yakin kita pasti nggak akan yang suka seperti itu. Nah, untuk itu kita belajar, kita harus mempunyai perubahan yang secara total tadi. Ya. Ada transformasi dalam hidup kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Itu tidak boleh tawar-tawar. Nah, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan secara konsisten, secara terus-menerus, dan kita harus punya komitmen. Kalau kita nggak punya komitmen, sulit, nanti akan jatuh bangun. Salah satu contoh, ya di dalam keluarga, kita punya komitmen untuk melakukan misbah pagi, jam sekian sampai jam sekian setiap hari. Itu kalau kita tidak mempunyai komitmen yang kuat, ya itu akan jatuh bangun terus. Padahal itu penting untuk menjaga keintiman kita, hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga di saat Tuhan akan berbicara dengan kita akan bisa mendengarnya. Maksud hati Tuhan. Dan saat Tuhan memperingatkan kita, Tuhan mengajar kita, disitulah tempatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita perlu punya teman atau sahabat yang bisa mengingatkan dan menegur saudara dan saya. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kalau kita punya istri, punya suami yang mau menegur kita di saat kita melakukan kesalahan. Ataupun punya saudara, punya teman, sahabat yang masih mau menegur di saat kita melakukan kesalahan. Berarti mereka masih mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kita harus mempunyai kedewasaan rohani. Jangan sampai kita berlaku seperti anak-anak. Kalau anak-anak melakukan kesalahan ditegur marah, ngambek. Ya kalau dewasa harusnya tidak seperti itu. Orang berani menegur kita berarti orang itu masih menyayangi kita, menaruh kepercayaan pada kita dan menginginkan kita tidak celaka. Sadar, saudara. Jadi jangan sampai kita berlaku seperti anak kecil. Nah, yang keempat, kita perlu punya teman, sahabat yang bisa menegur saudara dan saya, ya itu sudah. Dan kita harus apa yang terjadi bila kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita mau menerima di saat kita melakukan kesalahan, ditegur, kita mau menerima dengan satu kerendahan hati. Nah, apa yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan itu? Yang pertama, kita akan gampang sekali menyadari dan cepat peka terhadap dosa. Dan saat kita berbuat kesalahan, ya seperti Daud, dia seorang raja. Walaupun seorang raja, di saat dia melakukan kesalahan dan ditegur, dia langsung bertobat. Seharusnya kita lebih dari itu. Kita ini manusia biasa. Kalau Daud aja bisa, kita harusnya lebih bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Ini penting, saudara. Nah, siapa orang yang takut akan Tuhan? Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di saat kita mengalami satu kebimbangan, di saat kita mengalami satu pergumulan, di saat kita mengalami satu masalah, kadang kita tidak bisa menentukan mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita lakukan. Nah, di saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuknya. Tuhan akan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Kalau Tuhan yang memberikan jalan yang dipilihnya, maka kita tidak akan pernah salah jalan. Amin, saudara. Yang ketiga, ini yang menarik. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menerima hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Ini luar biasa.
bukan hikmat dan pengetahuan dari dosen atau dari guru, tapi langsung dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Ya. Ini luar biasa, karena jelas sekali di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Makanya kita harus belajar untuk rendah hati, mau dididik, mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh iman kita, semakin hari semakin dewasa di dalam keimanan kita, dan semakin hari kita semakin menyenangkan hatinya. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek di dalam Amsal 10 ayat 27. Jadi kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, maka umur kita itu diperpanjang. Tetapi sebaliknya orang fasik akan diperpendek umurnya. Nah, kembali lagi semuanya itu tergantung pilihan kita, saudara. Ya. Satu hal, didikan pada kesempatan malam hari ini yang saya sampaikan, setiap kita anak-anak Tuhan, terlebih bagi setiap kita yang sudah masuk di dalam pelayanan, yang mengaku hamba Tuhan, apalagi seorang pendeta, itu tidak bisa ditawar-tawar, harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Karena begitu kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Kita tidak akan pernah mempermalukan Tuhan. Oke Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan satu doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya di dalam peribadatan doa malam kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami, memberi pengertian pada setiap kami, sehingga kami mempunyai rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami semua tidak akan mengecewakan Engkau. Kami semua tidak akan mempermalukan Engkau di dalam tindakan kami, di dalam perilaku kami, di dalam keseharian kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus, kami selesai untuk berbicara. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memperjelas lagi dan lebih lagi, sehingga setiap kami lebih memahami, lebih mengerti, dan dapat menyimpan dalam setiap hati kami masing-masing. Terlebih lagi kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pataramaya kia rama sika paramaya kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.